Arga menggeleng. Tidak Bu, justru ini bikin Arga ingat, hati itu yang paling gampang diambil kalau kita takut. Jenderal memberi isyarat pada petugas keamanan internal. Salah satu petugas melangkah maju, meletakkan sebuah tablet di meja, lalu menyalakannya. Di layar terlihat tangkapan pesan, catatan akses kendaraan, dan jadwal pemindahan Ibu Nirmala. Semua rapi, seolah sudah disusun seperti jebakan. Jenderal berkata, "Orang yang mengirim pesan ke kamu itu menggunakan jalur komunikasi yang biasanya dipakai untuk instruksi rahasia. Hanya segelintir yang punya akses. Dan malam ini, kami buat dia percaya bahwa kamu datang sendirian dan siap ditekan." Arga menatap layar. Jadi sejak saya masuk gedung ini, orang itu sedang menunggu laporan. Jenderal mengangguk. "Benar, karena itu saya butuh kamu melakukan satu hal, Arga." Arga menahan napas. "Apa, Jenderal?" Jenderal menatap Arga dengan sorot yang tidak bisa dibantah, tapi juga tidak menekan. "Kamu akan menerima panggilan. Kamu akan berpura-pura menurut. Kamu akan bilang kamu siap tanda tangan apapun, asalkan ibumu dipulangkan. Kamu tidak perlu berbohong banyak. Cukup biarkan dia merasa menang." Ibu Nirmala tersentak. "Nak, jangan!" Arga menggenggam tangan ibunya lebih kuat. "Bu, Arga tidak menyerah. Arga hanya sedang memancing orang yang sebenarnya." Jenderal menoleh pada Ibu Nirmala. "Ibu, saya jamin, setelah ini tidak ada yang berani menyentuh Ibu. Dan saya akan antar Ibu pulang sendiri bila perlu." Ibu Nirmala menelan ludah. Ia mengangguk pelan, meski air matanya turun tanpa suara. Tiba-tiba ponsel Letnan Kolonel Suradipa bergetar. Semua mata menoleh. Suradipa refleks ingin menutup layar, tapi Jenderal mengangkat tangan. "Angkat, bicara di sini." Suradipa ragu, lalu mengangkat. Suara dari seberang masuk, rendah dan berwibawa, seperti orang yang terbiasa memberi perintah tanpa perlu menjelaskan. "Bagaimana? Anak itu sudah datang?" Suradipa menatap Jenderal, wajahnya pucat. Ia tidak sanggup menjawab. Jenderal mengambil langkah kecil, lalu berkata ke ponsel itu dengan suara yang sama tenangnya, "Sudah datang, dan saya juga datang." Hening seperti jatuh. Suara di seberang terdiam sepersekian detik, lalu terdengar tawa kecil yang dipaksakan. "Wah, Jenderal, ini urusan pembinaan, tidak perlu turun tangan." Jenderal menjawab datar, "Kalau pembinaan memakai orang tua prajurit sebagai alat, itu bukan pembinaan, itu pemerasan." Arga merasakan dadanya berdebar keras. Ia baru sadar, suara di seberang ini bukan suara Suradipa, bukan suara pejabat biasa. Ini suara yang membuat bahkan Suradipa gemetar. Suara itu berubah lebih tajam. "Kamu melindungi anak itu." Jenderal menatap Arga sekilas, lalu kembali ke ponsel. "Saya melindungi kehormatan